Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari skripsi saya dengan judul Analisis Moda Speedboat sebagai alternatif penyeberangan Sungai Jalur Kecamatan Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak Kota. Pertama-tama perkenalkan, saya Budi Setiawan dengan NIM D1011161042. Mahasiswa Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Pak Heri Azwansyah STMT dan Bu Dr. Elsa Trimukti STMT. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji saya, yaitu Pak Insinyur Rahmat Dali MSc dan Ibu Sumiatina STMT. Pada hasil skripsi ini ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama rangkuman bab 1, 2, dan 3 yang berisi pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Lalu pokok pembahasan kedua yaitu bab 4, pemaparan dan analisis data, yang berisi paparan dari hasil dari analisis dan pembahasan data yang sudah diolah. Lalu yang terakhir bab 5, kesimpulan dan saran. Baik, yang masuk pokok pembahasan pertama yaitu rangkuman bab 1, 2, dan 3. Ini sudah sebelumnya dijelaskan pada seminar offline, jadi hanya di-recast sedemikian rupa. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan Kota Pontianak dapat dikategorikan cukup pesat antara Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur dengan Kecamatan Pontianak Kota dipisahkan dengan Sungai Kapuas. Dengan keadaan yang ada seperti sekarang, penyeberangan sungai menggunakan speedboat sangat berpeluang untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan modal speedboat selain untuk menghindari kemacetan juga dapat dikatakan relatif murah. Oleh karena itu, dilakukan studi terhadap penyeberangan sungai melalui speedboat tersebut untuk mengetahui karakteristik pengguna, menganalisis kinerja dan kebutuhan, serta mengevaluasi kelayakan sarana angkutan tersebut. Nah, penelitian ini berlokasi di rute penyeberangan Sungai Kapuas, Kota Pontianak, menghubungkan antara Kecamatan Pontianak Timur dengan seberangnya yaitu Kecamatan Pontianak Kota. Lalu ada diagram alir penelitian, jadi mulai, lalu melakukan identifikasi masalah, lalu melakukan studi literatur, lalu metodologi penelitian, melakukan survei pendahuluan, dilanjutkan dengan pengumpulan data, yang itu pertama data kondisi existing lokasi penyeberangan sampan, dan kedua data karakteristik pengguna angkutan penyeberangan sampan. Lalu melakukan analisis data dengan melakukan uji validitas, jika sudah valid maka dilakukan uji reliabilitas, lalu melakukan analisis IPA atau Important and Performance Analysis, lalu melakukan analisis CSI yaitu Customer Satisfaction Index, lalu melakukan analisis kinerja angkutan sungai, lalu analisis kebutuhan optimal angkutan sungai, lalu melakukan analisis deskriptif kualitatif, dan terakhir kesimpulan, lalu selesai. Lalu bab 4, pemaparan dan analisis data. Pada bab ini ada kuesioner yang akan disebarkan. Nah, isi kuesioner ini diwakili dengan notasi A, lalu dengan angka urutan dari pertanyaan tersebut atau item pertanyaan tersebut. Seperti contoh di A1 yaitu kemudahan menuju lokasi penyeberangan dan seterusnya. Setelah disebarkan kuesioner tersebut, maka dapat direkapitulasi kuesioner. Nah, kuesioner itu terbagi dua, yaitu tingkat kinerja dan tingkat kepentingan. Hasilnya dapat dilihat pada kedua tabel tersebut. Lalu setelah menyebarkan kuesioner, maka dapat diambil karakteristik dari responden. Ada 4 karakteristik. Yang pertama berdasarkan umur. Nah, berdasarkan umur ini terdapat rentang umur 21 sampai 30 tahun, 31 sampai 40 tahun, 41 sampai 50 tahun, dan yang terakhir 51 sampai 60 tahun. Dan sebagian besar responden atau pengguna speedboat tersebut yaitu di rentang 21 sampai 30 tahun dengan persentase sebesar 52%. Lalu yang kedua, responden berdasarkan pekerjaan. Nah, pekerjaan di sini ada 5, yaitu wira swasta atau pedagang, lalu ada ibu rumah tangga, mahasiswa, pegawai swasta, dan lain-lain. Dengan sebagian besar yaitu wira swasta atau pedagang dengan persentase sebesar 37%. Lalu terdapat pula berdasarkan jenis kelamin, dan jenis kelamin sebagian besar adalah laki-laki dengan persentase sebesar 67%. Lalu yang terakhir, karakteristik responden berdasarkan tujuan perjalanan.
ini berbanding lurus dengan pekerjaannya itu wira swasta atau pedagang, maka sebagian besar adalah tujuan perjalanannya ekonomi dengan persentase sebesar 64%. Dan ada pula tujuan perjalanan sosial, pendidikan, rekreasi, dan kebudayaan. Lalu setelah dapat karakteristik dan hasil rekapitulasi dari kuesioner, maka dapat dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama itu yaitu tingkat kinerja. Nah, dapat dilihat dari uji reliabilitas, tingkat kinerja semuanya reliable. Namun dari uji validitas terdapat beberapa item yang tidak valid, yaitu A11, A14, dan A16. Begitu pula dengan tingkat kepentingan, semua item reliable, namun ada beberapa item yang tidak valid, yaitu A8 dan A16. Maka dari semua item pertanyaan reliable dan dapat digunakan, akan tetapi dari hasil uji validitas tersebut di atas terdapat beberapa item yang tidak valid. Maka sesuai kaidah yang berlaku, item pertanyaan tersebut digugurkan, yaitu item pertanyaan A8, 11, 14, dan A16. Setelah itu dilakukan perhitungan importance and performance analysis. Setelah melakukan perhitungan tersebut, maka dapat direkapitulasi, yaitu X, Y, X rata-rata, dan Y rata-rata. X ini merupakan skor total dari kuesioner yang telah disebarkan. Dari atribut A1 didapat X132 dan Y151. Maka untuk menghitung rata-rata skor total tingkat kinerja, maka dilakukan X dibagi dengan jumlah dari responden, maka didapat nilai 4. Begitu pula dengan Y, skor total kepentingan, skor total kinerja rata-rata yaitu 151 dibagi N, didapat 4,58. Lalu setelah melakukan rekapitulasi perhitungan IPE, maka dapat disubstitusikan ke diagram Cartesius tingkat kinerja dan tingkat kepentingan. Di diagram Cartesius tersebut terdapat 4 kuadran, yaitu kuadran A, kuadran B, kuadran C, dan kuadran D. Di kuadran A, tingkat kepentingan sangat tinggi, namun tingkat kinerja rendah. Di kuadran B, tingkat kepentingan dan tingkat kinerja sama-sama tinggi. Dan di kuadran C, tingkat kepentingan maupun tingkat kinerja itu sama-sama rendah, sedangkan di kuadran D, tingkat kepentingan rendah, namun tingkat kinerja tinggi. Nah, setelah itu melakukan rekapitulasi perhitungan CSI atau Customer Satisfaction Index. Untuk perhitungannya, tingkat kepentingan sama dengan perhitungan dari skor total Y sebelumnya, yaitu di IPA, dan tingkat kinerja sama dengan perhitungan di skor total tingkat kinerja di bagian IPA. Lalu maka setelah dihitung dan direkapitulasi didapat CSI 81,42%, dan berdasarkan tabel indeks CSI R6 didapatkan kategori sangat puas. Lalu lanjut ke analisis kinerja angkutan sungai. Nah, ini rekapitulasi jumlah penumpang dan kapasitas speedboat pada hari kerja. Untuk perhitungannya hari kerja dan hari libur dipisah. Dan setelah dihitung maka didapat load factor sebesar 35%. Dan pada hari libur load factor didapat 37%. Dan ini rekapitulasi jumlah penumpang dan pergerakan dari speedboat. Untuk pada hari kerja didapatkan total jumlah penumpang 389, sedangkan untuk jumlah pergerakan speedboat sebanyak 141, dan pada hari libur jumlah penumpang 379 dan jumlah pergerakan speedboat sebanyak 135. Nah, dapat dilakukan analisis, yaitu 3 analisis perhitungan. Yang pertama frekuensi pelayanan, yang kedua headway, yang ketiga waktu tunggu. Untuk frekuensi pelayanan pada hari kerja didapatkan 12,82 pergerakan per jam, sedangkan pada hari libur 12,27 pergerakan per jam. Dan untuk headway pada hari kerja selama 4 menit 41 detik, dan pada hari libur untuk headway-nya 4 menit 53 detik. Untuk waktu tunggu pada hari kerja 2 menit 20 detik, dan pada hari libur yaitu 2 menit 27 detik. Lalu dapat dilakukan analisis kebutuhan optimal angkutan sungai. Yang pertama itu melakukan analisis perhitungan pendapatan kotor per tahun.
dengan didapat pendapatan kotor pada hari kerja itu sebesar 1.410.000. Itu untuk semua armada atau 16 armada dan Rp88.125 untuk satu armadanya. Dan pada hari libur didapat pendapatan kotor 1.350.000 untuk semua armada dan 84.375 per armada. Maka dapat dilakukan rekapitulasi total pendapatan kotor per tahun, yaitu sebesar Rp31.921.875. Selanjutnya dapat dilakukan pula analisis perhitungan BOK atau biaya operasional kebutuhan per tahun, yaitu biaya sewa per hari 15.000 dan biaya dapat dihitung biaya sewa per tahun yaitu 5.475.000. Ini untuk BOK tetap per tahun, sedangkan untuk BOK variabel dapatkan Rp21.266.080. Nah, BOK total itu adalah nilai dari BOK tetap dan ditambah dengan BOK variabel. Maka didapat Rp26.741.080. Lalu dengan asumsi bahwa kemungkinan dilakukan perjalanan pergi pulang sebesar 80%, maka dapat dihitung pendapatan bersih per tahun sebagai berikut. Tadi kan sudah ada pendapatan kotor, maka tinggal dikalikan dengan 1,8, nah maka didapat hasil 57.459.375. Dan rumus untuk pendapatan bersih per tahun yaitu pendapatan kotor dikurang dengan BOK total. Maka didapat untuk per tahunnya Rp30.718.255. Itu untuk per tahun, dan sedangkan per harinya Rp84.160. Dan dilakukan pula analisis load factor break-even atau LFBE dan kebutuhan optimal angkutan sungai. Untuk rumus LFBE sebagai berikut dengan hasil didapat 0,31. Lalu setelah menganalisis di atas, maka dapat analisis kebutuhan optimal armada angkutan sungai dengan menggunakan rumus K sama dengan FBE per RF dikali sigma KO. Maka didapat 14 armada. Jadi dari 16 armada yang sudah ada, diperlukan pengurangan sebanyak 2 armada agar kebutuhan optimal tercapai. Dan kesimpulan saya. Kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut. 1. Pengguna angkutan penyeberangan sungai speedboat pada lokasi penelitian memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu sebagian besar berumur 21-30 tahun dengan persentase sebesar 52%. Lalu sebagian besar pengguna berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 67%. Dan yang ketiga, sebagian besar pengguna memiliki pekerjaan sebagai wira swasta dengan persentase sebesar 36%. Lalu yang keempat dan terakhir, karakteristiknya yaitu sebagian besar pengguna bertujuan untuk melakukan perjalanan ekonomi dengan persentase sebesar 64%. Dan kesimpulan yang kedua, berdasarkan analisis importance and performance analysis, terdapat dua permasalahan utama. Yang dimana atribut-atribut produk berada pada tingkat yang tinggi akan didapat untuk tingkat kepuasan atau tingkat keuntungan berada pada tingkat yang rendah. Sehingga para pengguna jasa menuntut adanya peningkatan atas pelayanan yang diberikan. Contoh tersebut ialah yang pertama, kemudahan untuk menuju lokasi penyeberangan dan terhindar dari risiko kecelakaan. Lalu berdasarkan analisis perhitungan Customer Satisfaction Index atau CSI, didapat nilai sebesar 81,22% dengan golongan tingkat sangat puas. Artinya kelayakan untuk speedboat tersebut sudah terpenuhi bagi penyedia jasa angkutan penyeberangan sungai speedboat. Dan yang terakhir, berdasarkan analisis kinerja angkutan sungai dan kebutuhan optimal angkutan sungai didapati hasil sebagai berikut. Yang pertama, load factor dari angkutan penyeberangan sungai dengan speedboat sebesar 35% untuk air kerja dan sebesar 37% untuk air libur. Dan headway angkutan penyeberangan sungai untuk air kerja selama 4 menit 41 detik dan untuk air libur selama 4 menit 53 detik. Dan yang ketiga, waktu tunggu calon penumpang angkutan penyeberangan sungai pada hari kerja selama 2 menit 20 detik dan pada hari libur sebesar 2 menit 30 detik. Dan yang terakhir, untuk analisis kinerja angkutan sungai dan kebutuhan optimal, untuk angkutan penyeberangan sungai pada lokasi penelitian dibutuhkan pengurangan sebanyak 2 armada. Dari 16 armada menjadi 14 armada. Dan didapat pula terdapat 2 saran. Yang pertama, dalam mengatasi aktivitas menuju lokasi penyeberangan dapat dilakukan pemindahan akses jalan menuju ke lokasi penyeberangan agar tidak sempit dan nyaman untuk dilalui oleh calon pengguna jasa angkutan penyeberangan sungai.
Untuk lokasi penyembelihan yang berada di garis besar dan kota, sedangkan untuk lokasi penyembelihan yang berada di masjid yang merupakan daerah yang terjadi timur, dapat dilakukan penambahan pada anak tangga untuk kasus penyerang. Yang kedua adalah mengatasi masalah agar terhindar dari risiko kecelakaan. Penyedia jasa dapat menyediakan life vest agar pengguna jasa tidak bisa berenang masih bisa terselamatkan. Dengan pengolahan yang baik dan kerjasama dari pemerintah, tentunya hal ini dapat dicapai. Serta penyedia jasa dapat menghindari angkutan sungai secara relatif nyaman dan aman. Tidak terlalu kencang, tidak pula terlalu lambat. Dan sekian dan terima kasih saya ucapkan. Jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.